Tapi waktu itu pimpinan mengatakan, kamu terserah, kamu rawat anak dulu. Seminggu setelah itu, tanggal 12 Februari, saya peringatan kemarin hari Minggu, itu dia meninggal, umur 18 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar. Ketemu lagi bersama saya Febri Anita Sari, dan kita sekarang berada dalam program Perempuan Sumatera Barat Bercerita atau PSBB. Dan sekarang kita sedang berada di Polresta Bukit Tinggi. Hari ini saya akan bincang-bincang dengan salah satu perempuan inspiratif Sumatera Barat, yaitu Ibu Kombes Yesi Kurniati. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Cerah kayaknya ini. Gimana Ibu, 1 bulan nih, kayaknya tepat 1 bulan ya Ibu ya? Di sini itu 13 Januari ke 13 Februari. Itu 1 bulan. Ini udah lebih 2 hari. 1 bulan 2 hari. Sejauh ini senyum-senyum, berarti aman ya? Insya Allah. Gimana Bu rasanya dipindahkan ke Bukit Tinggi ini? Kalau secara tugas sih tidak beda jauh lah ya. Beda jauh, cuma biasa jadi orang nomor 2, sekarang jadi nomor 1, itu aja bedanya. Iya, semakin di depan. Semakin di depan, kemarin ada yang di depan, sekarang kita di depan ya. Iya. Gimana perasaannya sejak jadi orang nomor 1 di Polres Bukit Tinggi ini? Kalau untuk perasaan sih kita bangga ya, karena apa, kemarin kita anugerahnya dapat pangkat juga sih sebetulnya, karena ini kan naik tipe nih. Jadi kita dari AKBP ke Kombes, terus dapat jabatan Kapolresta Bukit Tinggi, itu bangga, bahagia, terharu dengan pencapaian sampai saat ini ya. Karena apa, tidak pernah menyangka, tidak pernah sama sekali menyangka akan ada kepercayaan dari pimpinan untuk memegang jabatan Kapolresta Bukit Tinggi ini. Berarti nggak ada diprediksi sebelumnya gitu? Sama sekali sih tidak ya. Tapi cita-cita ada. Oh, cita-cita ada, pengen seperti itu. Ngomong-ngomong soal cita-cita ini Bu, ini kan bisa dibilang agak jarang polisi perempuan, polisi wanita, apalagi memimpin. Nah ini, apakah memang dari dulu, dari kecil bercita-cita jadi polwan? Dulu sih kalau cita-cita waktu kecil malah jadi dokter. Oh jauh sekali berarti ya. Jadi dokter, tapi orang tua. Saya juga sebenarnya kalau mau dibilang ini korban orang tua nih sebenarnya kan. Saya sebetulnya tidak ada minat sama sekali jadi polwan, tapi orang tua saya waktu itu mendiang ibu saya udah meninggal. Dipaksa saya mendaftar sampai saya diantar untuk mendaftar polwan. Nah itulah mulainya saya ikuti tes. Saya tidak ada persiapan, ikut tes seperti orang ikut tes, saya tes, lulus, 1 tahapan lulus, sampai tahapan terakhir, ternyata saya lulus. Masuklah jadi polwan. Itu tahun berapa itu Bu? Itu tahun 94. Saya masih SMA. Saya sampai dijemput ke sekolah oleh ibu saya tuh untuk berangkat ke Padang. Saya kan dari Sijunjung. Jadi dijemput ke sekolah, berangkat ke Padang untuk mendaftar. Tuh, jadi saya sama sekali nggak ada bayangan seperti apa itu polwan. Betul. Bener-bener tidak ada gambaran bakal jadi polwan suatu saat nanti, bakal jadi Kapolresta, itu nggak ada. Sama sekali tidak. Tapi saya sebenarnya ada keturunan. Bapak saya kan polisi. Iya. Satu sisi bapak saya juga melarang ya malah jadi polwan. Sampai bapak saya ngomong gitu. Berarti berseberangan nih sama ibu? Berseberangan. Beliau berdua itu, 1 nggak boleh, 1 boleh. Jadi bapak saya mungkin perkiraan, karena mungkin jadi polwan itu berat ya, perkiraan beliau, karena sebagai laki-laki aja mungkin merasa wah, jadi polisi itu berat, janganlah sampai anak saya juga ikut gitu kan. Nah, jadi beliau benar-benar melarang, janganlah jadi polisi, udahlah nggak usah gitu. Tapi ternyata ibu memaksa. Ibu saya sampai bilang ini, saya nggak ada uang buat nguliahin kamu katanya. Kamu kalau mau kuliah nggak ada uang, udah saya suruh cari suami aja gitu. Nikah muda. Saya disuruh nikah muda daripada ngabisin duit orang tua kan. Cuma aja saya nguliahin gitu. Oke, berarti menjawab tantangan dari orang tua. Betul. Dan alhamdulillah nih lulus ya. Iya. Tes polisinya gitu. Sejauh itu gimana nih perjalanan karir sampai akhirnya Ibu bisa di titik ini sekarang gitu loh? Saya perjalanan pasti dinas. Keren ceritanya. Waduh, saya itu naik turun kayak roller coaster lah kalau ceritanya itu kan ya. Orang yang mungkin dekat dengan saya, yang tahu saya itu bisa berkata bahwa
ibu itu perjuangannya sudah cukup untuk saya dapat yang sekarang ini gitu. Oke. Dengan perjalanan yang saya alami itu, saya sendiri juga merasa bahwa saya merasa pantas di jabatan ini gitu, karena proses yang saya sudah jalani. Saya 95 itu jadi lulus polisi, saya 94 daftar. Tadi yang dipaksa ibu itu akhirnya lulus, saya sekali tes langsung lulus. Saya lulus 94, selesai pendidikan Polwan 94. Ternyata ada program Polri waktu itu. 30 terbesar di 2 angkatan itu dipanggil untuk sekolah lagi. Sekolah yang materi-materi pendidikan itu disamakan dengan Akpol, pendidikan di Akpol. Tapi kita pendidikannya di Jakarta. Nah, saya masuklah di 30 angkatan saya dan usia termuda. Waktu itu Saya itu paling muda 18 tahun. masih belia dong ya. Sudah mikir kerjaannya habis tamat sekolah langsung jadi polwan, tamat SMA. Jadi saya tes di Jakarta 60 orang, terpilih 30 orang. Nah, tahun 96 saya masuk pendidikan, itu namanya D3 PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, tapi programnya D3. Saya masuk dari 96 sampai 99, itu 30 orang. Ya. Saya pendidikan 99 selesai, saya langsung sekolah perwira, tamat tahun 2000. Oh, lanjut ke sekolah perwira. Sekolah perwira tanpa tes waktu itu. Selesai perwira saya balik sini saya dinas di sini, dinas di Bukit Tinggi, dinas lagi ke Polda, dinas di. Oh, berarti pertama awalnya di dinasnya di Bukit Tinggi. Oke. Saya pertama 95 itu masuk Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Saya dipanggil tuh dari Bukit Tinggi, saya sekolah perwira masuk lagi Bukit Tinggi. Saya selama sekolah di 3 tahun, saya 9 tahun 98 saya menikah. Waktu itu ada larangan menikah, tapi nggak tahu pas suami maksa untuk ayo kita nikah aja, ayo nikah gitu kan. Ternyata dapat izin di sekolah. Nikah saya selama sekolah itu. Jadi, ini cinlok jadi ceritanya nih. Bukit Tinggi, saya di Bukit Tinggi. Oke. Ketemu di Bukit Tinggi, saya nikah. Nggak tahu mungkin karena dia takut saya diambil orang kali. Jadi dia maksa dari sini saya ajak kawin. Saya lulus itu dinas lagi di Bukit Tinggi, muter-muter di Sumatera Barat. Terus tahun 2018 saya sekolah SSPMen judulnya itu. Saya udah PTIK S1, kemudian bisa SSPMen. Tahun 2017 sampai 2018 saya pendidikan. Selesai SSPMen saya balik lagi ke Sumbar. Saya dapat jabatan di Reskrim, kemudian saya di Lantas. Kemudian setelah di Lantas itu saya dapat jabatan di Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta. Saya dapat jabatan di Bandara Soekarno-Hatta itu zamannya Covid, 1 tahun 7 bulan saya di situ. Oke. Saya balik lagi ke Sumbar, balik di dinas di Polda, habis itu ditarik ke Polresta Padang, akhirnya baru ke sini. Okay. Panjang kalau saya. Panjang ya ceritanya ya. Tapi pasti ada dong suka dukanya. Banyak. Yang paling berkesan selain dapat jodoh. Saya banyak suka duka saya. Tapi yang sangat berbekas di hati saya itu adalah ketika saya lulus SPIM itu, saya saya dinas di Polda, kemudian saya dinas di Krim Polda, bisa di Lantas. Kemudian ketika saya dinas di Lantas itu anak saya sakit, ada anak saya perempuan 1. Waktu itu dia kuliah di UNP semester 1. Anak saya jatuh ketika ujian semester 1 di kampusnya, terus anak saya langsung koma, di M. Jamil. Berapa hari setelah itu keluar TR saya jadi Wakapolresta Bandara. Oke. Anak saya dalam keadaan sakit. Tapi waktu itu pimpinan mengatakan, kamu terserah, kamu rawat anak dulu. Seminggu setelah itu, tanggal 12 Februari, saya peringatan kemarin hari Minggu, itu dia meninggal, umur 18 tahun. Saya TR ke bandara, selesai keluar itu saya sudah diperintahkan jadi Wakapolres Bandara. Anak saya meninggal 12 Februari, saya pikir, mungkin Wakapolres Bandara ini hikmah buat saya dikasih kesibukan untuk melupakan. Seminggu setelah itu saya serah terima di Jakarta. Jadi itu saya dapat jabatan, sementara saya ditinggal anak. Itu betul-betul saya dinas itu benar-benar kosong gitu loh. Jadi saya tidak ada yang namanya orang kalau dikasih abis jabatan. Kehilangan ya. Jadi
seperti ada target, saya nggak ada sama sekali waktu itu. Teman-teman saya mengatakan bahwa, kamu kok bisa hebat ya? Karena apa? Wakapolresta Bandara itu di bawah Polda Metro Jaya. Iya. Yang itu merupakan impian dari Semua saya polisi ya. Maksudnya siapa sih yang nggak pengen ke iya benar. Kalau bagi kita ini ya. Tapi saya waktu itu dapat, saya antara bagaimana ya? Ya saya kosong aja, bersyukur enggak, menolak juga enggak. Ya udah saya jalani, saya serah terima seminggu setelah anak saya dimakamkan. Itu benar-benar berkesan sampai sekarang. Jadi saya itu dinas itu, saya ibarat air mengalir saja ya, saya nggak ada target, saya nggak ngoyo lah istilahnya ya, saya nggak harus begini harus begitu, tuh betul-betul cuma menjalani apa yang ada aja apa adanya gitu. Jadi tidak saya harus berprestasi itu sudah hilang. Kalau dulu sih kayaknya pengen ya bersaing ya dengan misalnya saya dulu Kapolsek, kayak bersaing nih sesama ada Kapolsek visi itu, gitu ya. Betul. Oh si A ini kok bisa bikin gitu kan, saya juga harus bikin. Kalau sekarang saya betul-betul apa ya, bukan semangat sih hilang, cuma tidak ada lagi, maksudnya apa sih yang saya cari seperti itu. Jadi kemudian saya dapat jabatan ini nih salah satu doa, karena dia lahir dan besar di sini anak saya itu. Waktu saya jabatan Kapolsek, dia satu sekolah dengan pejabat Polres yang anaknya itu diantar dijemput sekolah. Jadi dia melihat temannya itu, dia bilang ke ini, mama kok itu diantar jemput ya? Oh itu komandan mama deh gitu. Kalau gitu mama jadi komandannya nanti di sini ya gitu. Salah satu doanya dia gitu. Iya. Berarti tapi yakin banget nih kalau almarhumah melihat mungkin bangga banget sama ibunya sekarang. Sudah jadi Kapolresta Bukit Tinggi gitu. Alhamdulillah, betul. Boleh tisu dong tolong. Ini agak mengharu biru. Jadi itulah salah satu perjalanannya yang mungkin membuat saya bisa ya. Kadang orang kan butuh pendorong tuh untuk satu jabatan gitu kan, ada motivasi. Nah kalau saya mungkin itu yang mendorong saya, yang memotivasi saya untuk selalu berbuat baik dalam bekerja gitu ya, tanpa menyakiti orang. Karena apa ya, orang bilang gini, apa yang kita perbuat itu akan kembali ke kita gitu. Jadi saya berharapnya begitu. Ketika saya berbuat baik ke orang, itu walaupun nggak ke saya, kembalinya minimal ke anak saya gitu loh. Jadi ketika anak saya butuh pertolongan dari orang, akan ada orang yang menolong. Nah itu sih sebetulnya. Kalau saya sih motivasi bekerja, berbuat, ketika ketemu dengan masyarakat, itu saja sih motivasinya saya. Berapa lama Ibu mengalami fase yang kosong itu? Awal-awal saya jadi Wakapolresta Bandara itu betul-betul tidak ada pimpinan di sana waktu itu juga memahami sepenuhnya ya beliau. Udah Bu Aka menyesuaikan saja. Tapi ketika itu saya Februari masuk bandara itu 3 hari setelah saya jabatan di situ langsung ada penutupan umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi banyak calon-calon jemaah umroh ini yang di bandara itu menunggu keberangkatan yang tidak jadi berangkat. Jadi saya diarahkan untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi adalah pengalihan perhatian. Penerapan PSBB waktu itu ya. Penerapan PSBB di bandara kita sampai semua dari terminal 1, 2, 3 itu tuh kita mobile terus. Kemudian awal Maret ada suspek langsung pertama bandara langsung tutup. Nah itu kemudian ya proses-proses itu membantu mengalihkan ya Bu? Mengalihkan, karena apa, ada TKI yang datang dari itu kan, dia kadang jam 2, jam 3 mendarat di bandara, itu yang harus kita amankan. Nah itu sampai ya itu teralihkan gitu. Jadi alhamdulillah juga sih. Tapi sekarang sudah setelah berada kembali lagi di Sumatera Barat gitu kan, sudah kembalikah jiwa Ibu yang dulu yang pengen ada goals yang mau saya itu udah capai? Udah nggak ada sih, nggak ada. Saya sekarang ini air mengalir aja ya, mengalir. Alhamdulillah dapat anugerah jabatan, dijalani dengan sebaik mungkin ya, tanpa dengan ada target-target tertentu, tidak ya. Saya hanya menjalankan tugas pokok yang mesti saya jalankan, wajib itu saya jalankan, itu aja. Oke. Terus kalau dari sisi keluarga sendiri ini Bu, ini kan sebagai perempuan
apalagi memimpin di sektor kepolisian ini kan cukup sibuk, Iya. dan kita tahu polisi ini harus selalu siap kapanpun gitu kan. Nah, gimana cara Ibu membagi perhatian dan waktu dengan keluarga itu? Kita perempuan ini memang banyak ya, dengan sekian peran yang harus kita jalani ya. Kita istri, kita ibu, terus kemudian kita kalau di kantor, kita pimpinan, kita polisi, itu memang banyak yang harus saya bagi gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini suami mendukung penuh. Beliau kalau saya misalnya tidak ada kendaraan, beliau ngantar, nggak ada supir, udah sama saya aja. Jadi LDR sekarang ya Bu ya? Anak dari kecil anak saya didik bahwa mereka tidak akan selalu didampingi orang tua. Karena apa? Karena mama dan papa bekerja. Tapi apapun itu, ya apapun itu semuanya untuk kalian berdua. Itu anak saya kan 2. Jadi apapun itu, mama kerja, papa kerja, itu untuk kalian berdua. Tapi tolong pahami bahwa pekerjaannya seperti. Jadi anak saya itu mandiri gitu loh, mandiri dan mengerti dengan kerjaan kami berdua gitu. Nah, peran ketika saya misalnya zamannya Kapolsek, apalagi Kapolres ini, kalau ada kejadian hal-hal yang memang butuh kita harus turun, ya kita harus turun. Kalau saya itu wajib saya turun, saya datangi. Zamannya saya Kapolsek dulu, anak saya kecil, ya bisa paham, mereka bisa tinggal, mama pergi, saya pergi. Misalnya suami yang tinggal, saya yang ke lapangan, seperti itu. Jadi memang harmonisasi tugas itu memang kita yang harus menyeimbangkan. Kita fokus dengan kerja, tapi juga kita harus fokus dengan keluarga. Bagaimana kita membagi waktu, ada waktu yang berkualitas ya untuk keluarga, walaupun sedikit ya. Tidak hanya di rumah, bisa kita keluar hanya buat makan siang, makan malam, seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya tidak ada kendala untuk pembagian waktu antara keluarga dan udah dapat polanya ya. Sudah dapat pola. Sudah terbentuk dari awal. Iya, dan anak-anak udah mulai ngerti ya. Oke. 1 bulan menjabat jadi Kapolresta Bukit Tinggi ini, Bu, gimana rasanya? Apakah sesuai prediksi, sesuai ekspektasi gitu kan? Kayaknya ini bisa nih, gampang nih gitu kan? Atau ternyata berat ya gitu. Seperti apakah yang sudah dijalani 1 bulan terakhir, Ibu? Kalau jadi Kapolresta itu kita kan pemimpin ya. Kita pimpinan. Jadi kalau di mana-mana kan pimpinan itu bagaimana menggerakkan anggota, ya kan? Karena kita tidak bekerja sendiri. Jadi banyak untuk Polresta Bukit Tinggi ini, alhamdulillah seluruh personelnya itu sudah mumpuni lah ya di dalam bidang tugas masing-masing. Ya, kita sudah dibagi bagian lantas, reskrim, bagian operasional lainnya, bagian pembinaan masyarakat itu sudah diisi oleh anggota-anggota yang memang sudah biasa dan mumpuni di bidang tugasnya. Jadi kita sebagai pimpinan, siapapun yang jadi pimpinan hanya bertugas mengendalikan. Nah, itu tergantung dari seninya kita masing-masing. Saya beruntung sebagai seorang perempuan ya. Kalau kita perempuan itu sebagai pemimpin itu kita ada menyelipkan peran sebagai ibu di situ. Jadi ketika kita menyuruh saya sebagai Kapolres itu bagaimana saya memerintahkan seorang anggota itu dengan diselipkan dengan rasa keibuan gitu loh. Bagaimana membawa mereka supaya mereka bisa bekerja. Ya, bagaimana pembinaannya agar mereka ikut aturan, ya itu. Jadi keuntungannya di situ. Keuntungan jadi perempuan ya? Iya. Ada rasa-rasa keibuan untuk mereka gitu. Jadi mereka pun tidak sebagai seorang pimpinan kita itu tidak menyeramkan gitu loh. Kadang-kadang kan anggota nih takut nih, Kapolres begini. Enggak. Kalau saya terbuka dengan anggota. Mereka mau komunikasikan apa, silakan, pintu ruangan saya terbuka selalu. Sempat tadi juga cari-cari informasi dengan sekretaris Ibu kan, bahasanya Ibu orangnya seperti apa? Oh, Ibu bisa kok, Ibu bisa tegas, bisa rileks juga bisa, santai juga bisa gitu. Ternyata itu kuncinya ya. Betul. Jadi kita harus menempatkan lah ya. Ya kita kan nggak mungkin. Kadang saya mohon maaf nih ke kaum bapak-bapak ya, jangan mengira bahwa perempuan itu lemah, tidak salah itu bapak-bapak itu. Jadi saya membawakan itu gitu loh. Jadi saya kalau ngomong ke anggota, kalian jangan memandang saya perempuannya gitu. Saya kalau kejam, saya juga bisa strong gitu. Saya juga bisa strong. Saya kalau kejamnya bisa lebih kejam dari laki-laki. Saya kalau mau tegasnya bisa lebih tegas dari laki-laki. Tapi saya tidak akan seperti itu sepanjang anggota saya ikut semua aturan. Saya tidak akan usil terhadap anggota, tidak. Sepanjang sudah sesuai aturan, kita ayo jalan sama-sama. Karena apa?
tujuannya Polri ini tujuannya kita bersama. Tidak hanya saya sebagai pimpinan, tapi seluruh anggota saya sama tujuan kita. Jadi ya kita harus bekerja bersama gitu. Jangan yang repot Kapolresnya aja, anggotanya santai-santai, enggak. Atau anggotanya yang disuruh repot, Kapolresnya santai-santai, enggak, sama. Kalau saya suruh anggota turun, saya juga harus turun. Seperti itu. Saya perintahkan anggota wajib apel pagi, saya juga harus ikut di situ. Nah, jadi saya pernah mendengar bahwa satu ketauladanan itu lebih berarti daripada 1000 ngomong. Kita hanya memberikan contoh akan membuat anggota segan daripada kita ABCD, tapi mereka mikir dalam hati, alah ibu cuma ngomong aja. Iya. Susah kita sebagai pimpinan. Harus dibuktikan dengan dari kita duluan yang ngelakuin ya gitu. Betul. Jadi kalau kita nyuruh anggota, ibu itu nyuruh aja karena dia nggak bisa. Ya, saya harus kasih satu bahasa saya juga bisa. Nah, gitu. Tapi kepemimpinan ibu di kantor ke rumah? Oh enggak. Saya kalau di rumah sebagai istri, saya dengan suami itu betul, saya tidak pernah ke suami itu. Boleh cek deh suami saya. Kapan-kapan boleh nih diundang juga. Saya kalau di rumah itu membawakan diri sebagai istri. Orang banyak nggak percaya. Saya di rumah nggak ada pembantu. Oke. Ya, saya cuci, saya setrika sendiri, baju suami saya setrika, bersihin rumah. Kita nggak ada pembantu. Saya gantian dengan suami, mana yang sanggup. Misalnya suami nyuci, saya setrika, atau saya lagi nyuci, ngebilasnya suami ganti air kalau mesin cucinya enggak itu kan, suami saya ganti air, tolong Pak ganti airnya, nanti sekalian jemur ya Pak, bisa suami saya. Jadi kita udah saling gotong royong ya. Gotong royong. Jadi saya kalau cerita, jadi saya juga nggak mau ngotot lah dengan orang-orang, nggak ada yang percaya kalau saya nyuci sendiri. Iya, itu cara membelah dirinya gimana gitu kan, antara rumah sama kantor gitu. Alhamdulillah saya bisa karena terlatih dari dulu ya, saya dari ini awal nggak ada pembantu, jadi orang yang orang yang nggak percaya dengan saya itu kadang-kadang kalau ke rumah saya baru yakin gitu loh, saya pelihara, saya setrika sendiri, betul. Ya, tapi kadang ya udahlah gitu loh, ayo ke rumah saya lah sekali biar lihat saya seperti apa. Mungkin masak sekali-sekali dengan zaman sekarang ya kan, tinggal tinggal pesan online, cuci tinggal laundry gitu kan. Laundry gitu. Tapi itu yang kami selalu tanamkan. Saya juga. Berarti masih masak sampai sekarang ya Bu ya? Sekarang udah nggak. Sekarang udah agak sibuk dikit. Sudah agak sibuk, terus kita kan jauh ya. Tapi saya sekali kalau ketemu saya upayakan, ayo mau makan apa gitu. Untungnya suami saya juga nggak neko-neko ya, masakannya paling juga udahlah goreng-goreng jengkol aja gitu aja cuma. Jadi nggak banyak yang aneh karena paham juga sih. Oke. Saya alhamdulillah. Gitu. Tapi capek nggak Bu? Capek nggak memimpin? Kalau menurut saya gini ya, kalau segala sesuatu itu kita jalani dengan senang hati ya. Nggak dipikir susahnya, apa sih pekerjaannya nggak susah semua ya kan. Ini kayak kru ini pasti kena perintah susah nggak? Gitu, susah dongkol gitu kan. Tapi kalau saya jalaninya, saya dimanapun dinas alhamdulillah saya bisa jalani dengan baik ya. Saya pernah 3,5 tahun dinas di Padang. Saya pulang balik terus setiap hari, nyetir sendiri, berangkat habis subuh, pulang malam, kadang habis isya, besok pagi berangkat lagi. Itu saya jalani dengan senang hati. Orang pikir ibu minum vitamin apa? Saya usaha dengan senang hati saja. Terus saya juga rajin olahraga kalau saya. Olahraga, ya. Apa olahraganya ibu nih? Kalau dulu saya suka volley. Saya juga suka jalan lari, saya juga. Tapi sekarang saya ke badminton. Orang kan bilang udah umur segini, ya saya jalani aja gitu kan. Ya kita yang tahu kondisi ya kan. Jadi kalau capek sih, ya capek ya. Kadang kalau capek udah tertidur aja langsung. Gitu aja. Kalau untuk di Polresta sendiri ini Bu, apa sih? Ini kan sudah 1 bulan, udah 1 bulan 2 hari Ibu di sini. Ada target yang mungkin ingin dibenahi nih dari sisi mananya gitu? Kota Bukit Tinggi ini seperti apa gitu? Kalau polisi itu dari zaman dulu kan tugasnya itu ya, melayani, melindungi, penegakan hukum, melihara keamanan, ketertiban. Itu sebetulnya sudah berjalan. Jadi kalau target saya sih hanya mempertahankan situasi yang aman di Kota Bukit Tinggi dan Agam Timur, karena Polresta Bukit Tinggi ini hukumnya itu Kota Bukit Tinggi, kemudian ada beberapa kecamatan dari Agam.
tapi sering kita sebut dengan Agam Timur karena dia bagian atas ini, mulai dari Baso, Paluku, Patkoto, Banuampu, itu masuk ke Polresta Bukit Tinggi. Saya hanya ingin menciptakan suasana yang aman, tertib di masyarakat, kemudian ada hubungan kebatinan yang baik antara polisinya dengan masyarakatnya. Jadi adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap polisi, bahwa kenapa banyak terjadi pelanggaran ya oknum-oknum Polri yang mungkin karena mereka tidak menyadari apa tugasnya, apa yang menjadi esensi dari tugas mereka terhadap masyarakat. Kalau bagi saya yang penting itu kita dengan masyarakat itu seperti keluarga gitu loh. Jadi ketika ada keluarga kita yang tertimpa bencana, misalnya kemalingan, ya kita polisi melayaninya sebagai keluarga gitu loh. Jadi kita respon, terus apa yang memang harus kita lakukan segera kita lakukan, terus dengan bahasa yang baik, santun ke masyarakat. Jadi saya ingin menumbuhkan profilnya Polri itu yang betul-betul mendinginkan masyarakat, yang betul-betul menjadi dekat dengan masyarakat, tidak ada rasa takut, tapi tetap kita harus taat aturan. Jangan pula nanti masyarakat mengira, ini sama polisi enak aja dia lewat depan kita, nggak pakai helm gitu kan. Jangan, tetap aturan dengan tidak mengabaikan aturan. Kedekatan itu penting, komunikasi berjalan baik. Jadi apapun informasi dari masyarakat bisa sampai ke kami segera secepat mungkin. Seperti itu. Tapi ini kan tantangan yang cukup besar ya Bu, meningkatkan atau mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri, karena kan kita bisa bilang masyarakat ada trust issue nih terhadap Polri, walaupun itu hanya oknum gitu kan. Nah ini kan tantangan yang cukup, yang kata Ibu tadi, untuk menjalin kebatinan antara masyarakat dengan Polri gitu. Betul. Nah ini sejauh ini apakah sudah berhasil apa bagaimana? Dengan waktu yang kemarin ini saya di sini, saya sudah berusaha ya, minimal saya bentuk di internal dulu nih, di Polresta Bukit Tinggi dengan personilnya, bagaimana kita menciptakan seorang pimpinan dengan anggotanya dekat, jalan baik, tidak satu arah. Jadi ada masukan, ada perintah, ada masukan. Jadi bagaimana anggota ini, personil Polri itu bisa baik keluar kalau dia dibaikin dulu gitu loh. Oke. Nah, kalau dia menerima perlakuan baik di institusinya, di kedinasan dia, insya Allah dia akan berbuat baik ke masyarakat gitu. Tapi sementara dirinya saja diperlakukan tidak baik, apakah itu menjamin dia akan berlaku baik ke masyarakat? Berarti ibunya harus berlaku baik dulu Saya harus berlaku baik dulu ke anggota saya harus lindungi dulu anggota saya harus jalin komunikasi baik dulu dengan anggota saya harus dengarkan mereka berkeluh kesah ya, supaya dia bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat gitu. Kalau kita sebagai personal aja ya merasa kita tidak diperhatikan, kapan kita mau memperhatikan orang? Sejauh ini banyak curhat yang datang ke Ibu, seperti apa kasusnya? Kita pengen tahu nih sedikit. Kalau dari personel nih ya, dari anggota ya. Yang dikeluhkan tuh apa sih kalau polisi? Aku jadi kepo ya. Anggota itu sebetulnya butuh diperhatikan dan didengarkan. Itu saja sih ya. Mereka pingin, misalnya kalau ada perintah dikomunikasikan gitu loh. Jadi ada perintah ini, sebaiknya begini, ini lebih baik Bu, kalau ini lebih tepat sasaran. Nah itu sebetulnya. Jadi mereka itu butuh tidak hanya sebagai alat untuk bekerja gitu loh. Jadi mereka juga, karena mereka juga kan bukan robot ya, mereka berpikir juga, ini tidak tepat nih, perintah pimpinan ini nggak pas. Nah mereka bisa mengkomunikasikan itu. Berarti Ibu agak demokratis juga ya? Saya insya Allah demokratis. Saya kalau apapun itu saya dengarkan pendapat-pendapat dari pejabat-pejabat saya, insya Allah. Tapi ada kalanya kita harus jadi itulah seni yang memimpin. Seni memimpin. Ada kalanya kita terbuka, ada kalanya kita harus ada mengkeep juga hal-hal tertentu yang tidak mesti dibagi dengan anggota. Mungkin kayaknya ini juga salah satu alasan Ibu nih dipilih jadi Polwan yang pertama memimpin Polresta Bukit Tinggi. Ada pesan khusus nggak sih sebenarnya dari Polda Sumber ke Ibu waktu melantik? Mungkin ada dibisikin jaga ini ya gitu. Ada nggak sih? Kalau untuk Kapolres ya, kalau untuk Polwannya saya yang kedua, tapi untuk Kapolrestanya mungkin memang saya yang pertama. Kombes, Polwan dan Kapolres pertama di Polresta Bukit Tinggi.
Pimpinan tentu memiliki pertimbangan sendiri ya. Saya juga tidak bisa. Oh, saya ini baik Pak, saya tidak berani juga. Saya pinter Pak. Nah, karena apa yang menilai kita adalah beliau-beliau di atas. Mungkin banyak pertimbangan. Ya, salah satu pertimbangannya mungkin memilih Poluan di sini karena di sini tempat lahirnya Poluan. Ya. Terus dicari calon persyaratan kepangkatan. Oh, ternyata seorang Yesi Kurniati itu memenuhi persyaratan, masuk syarat. Poluannya masuk, udah jelas. Terus kalau kita untuk local boy-nya, maksudnya kita dengan kondisi masyarakatnya, cocoknya orang Padang nih. Ini Yesi ini orang Padang. Mungkin pertimbangan, saya juga nggak tahu lah pertimbangan seperti apa. Cuma kalau menurut saya ya mungkin itulah pertimbangannya pimpinan saya gitu loh. Kemudian kalau pesan khusus, pesan saya ada beberapa mantan pimpinan saya berpesan, yes, kamu jadi Kapolres, kamu tetap jadi dirimu, tetap jadi orang baik, tetap kamu jadi orang lurus. Itu aja pesannya. Jadi saya nggak perlulah ajarin kamu karena saya sudah tahu seperti apa. Kamu tetap jadi orang baik, tetap jadi orang lurus, kamu berbuat yang baik untuk masyarakat. Itu saja sih pesannya. Jadi nggak ada pesan-pesan khusus. Tapi nih Bu, biasanya kan kita tahu nih, kita ketika memimpin pasti ada ujian. Ya. Ada ujian. Sejauh ini ujian yang datang sama Ibu seperti apa? Sudah ada? Kalau di Polresta Bukit Tinggi ini belum ada sih ujiannya, baik-baik saja, anggotanya baik, saya dengan keluarga baik, hari-hari saya berjalan baik, saya alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kekuatan tiap hari ke kantor. Belum ada sih kendala ya, dukungan dari anggota saya baik, dukungan masyarakat apalagi sangat apresiasi ya, terutama karena Poluan Kapolresnya. Jadi alhamdulillah ini berjalan baik sih. Paling tantangan tugas, kita tahulah tantangan tugas polisi seperti apa ya, berhubungan dengan masyarakat, kita melayani, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Alhamdulillah berjalan baik sepanjang. Berarti ujian dari eksternal pun belum ada ya? Belum, dari keluarga nggak ada. Semoga tidak ada lagi. Mohon doanya saya tidak. Iya. Tapi kalau misalnya nih Bu, ada ujuk-ujuk datang yang ingin mungkin ada ujiannya mungkin melanggar sedikit kode etik, bagaimana? Itu memang ada ujian ya, ujian untuk seorang anggota Polri itulah. Jadi ketika ada orang yang ingin memuluskan keinginan dia yang baik, pasti dia kalau ada orang yang berarti itu sudah tidak baik gitu ya. Kalau saya sih cenderung begini, kita lihat dulu seperti apa, sepanjang itu melanggar aturan ya kita komunikasikan, mohon maaf itu tidak boleh, itu tidak bisa Pak, mohon maaf. Tapi pernah Ibu temui nggak? Nggak ada. Mungkin karena orang melihat gini loh, saya tidak menutup mata juga dengan kalau Poluan itu konotasinya tidak bisa kalau Poluan itu tidak bisa kong kali kong, itu lurus. Jadi sepanjang ini tidak ada yang berani tidak ada yang berani. Diuntungkan dengan stereotip itu ya. Stereotipnya Poluan seperti itu. Ini Poluan, apalagi kalau Poluan di lalu lintas itu, wah kalau tilang saja, tidak ada basa-basi gitu kan. Jadi itu alhamdulillah mendukung. Jadi saya tidak ada beban gitu kan. Jadi tidak ada sih, belum ya. Alhamdulillah deh. Jangan ya. Jangan. Mohon maaf, jangan dah. Ini Bu, kalau untuk anggota sendiri, pesannya kalau jika ada terjadi ditemui di lapangan seperti itu gimana? Saya selalu mau pesan kepada anggota ya, hindari pelanggaran. Hindari pelanggaran karena pelanggaran akan menyakiti hati masyarakat ya. Saya sudah pesankan kepada fungsi-fungsi pengawasan untuk selalu mengawasi anggota, mengingatkan untuk menjauhi hal tersebut. Kalau memang ditemui, ya tentu ada sanksi yang kita berikan. Akan ada evaluasi, kemudian ada sanksi, ada proses yang harus mereka jalani. Itu sudah harga mati di kepolisian. Oke, ini kayaknya tegasnya yang keluar ya. Harus itu. Harus. Ini bagian yang tegasnya nih kayaknya. Betul. Oke Bu, untuk perempuan Sumatera Barat, ini kan kita di program Perempuan Sumatera Barat bercerita. Nah, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan Sumatera Barat gitu. Bagaimana
perempuan itu memimpin mungkin atau bagaimana? Mungkin ada pesan untuk Oh, gitu. perempuan Sumatera Barat? Iya ya, perempuan Sumatera Barat. Karena saya asli Minang ya. Ya. Saya lahir Sawalunto, besar di Sijunjung. Saya SD, SMP, SMA, saya sekolah Sijunjung, baru daftar Towan, dinas di Bukit Tinggi. Jadi saya Minang asli. Minang asli ya. Saya hanya berpesan ke saudara-saudara saya kaum perempuan. Karena saya menjalani, saya hanya memberikan saran sesuai dengan yang pernah saya jalani. Dimanapun kita, dalam lingkungan apapun, tetap jadi diri sendiri ya. Kita dengan sisi baiknya kita, karena perempuan saya yakin tidak ada yang jahat, manusia tidak ada yang jahat. Apapun itu tetap dengan sisi perempuannya gitu. Karena perempuan ini kita memiliki kelebihan dari kaum laki-laki gitu. Kita punya sisi yang kuat ya, kalau kekuatan kita bisa bersaing dengan laki-laki ya kan? Yep. Itu kita lebih kuat dari bapak-bapak itu sebetulnya. Ya. Kalau bagi saya tetap jadi diri sendiri ya, tetap berbuat baik semampunya. Hanya dengan kebaikan itu tidak hanya dengan membantu orang, ngasih uang, ngasih barang, itu tidak. Hanya dengan menyapa, memberikan senyum, ya kan, berbahasa komunikasi yang baik itu sudah merupakan penghargaan bagi orang yang berkomunikasi dengan kita. Oke. Kalau saya sih itu aja ya, jadilah perempuan-perempuan yang rendah hati, baik, kuat dimanapun berada. Cobaan pasti ada, kita harus selalu tangguh, kuat, sabar, itu sih. Kalau saya itu yang saya jalani, karena saya sudah di dinas ini sudah banyak tantangan. Saya sudah pernah ditinggal orang tua, saya pernah ditinggal anak, yang itu merupakan titik balik hidup saya ya. Tapi saya jalani, saya tidak ada benci dendam dengan siapapun, saya tidak ada merasa dengan orang-orang. Saya jalani, alhamdulillah kita lancar hidup itu ya. Di hati juga ikhlas gitu loh. Jadi kita tidak ada dengki, iri. Nggak ada beban ya jalanin hidup. Betul. Nah, saya ingin perempuan-perempuan Minang itu seperti itu ya, Sumatera Barat, berprestasi ya sesuai dengan yang kita punya gitu. Jangan memaksakan diri. Orang begitu, kita juga harus begitu. Kan orang punya tas Hermes, kita harus juga pakai nggak harus begitu ya. Boleh pakai yang lokal aja. Lokal brand gitu ya. Nggak apa-apa, kan dipakai sekali. Yang penting sadar kita penampilan itu yang penting nyaman aja ya. Mau pakaian merek terkenal tapi nggak cocok dengan kita. Iya betul. Nggak cocok di kantong apalagi kan? Atau beli handphone yang merek terkenal tapi paketnya nggak ada, gitu, nunggu wifi gitu benar. Mohon maaf. Jadi gitu. Itulah. Jadi diri sendiri ya kuncinya ya, Bu. Itu untuk perempuan Sumatera Barat. Kalau untuk masyarakat di wilayah hukum Ibu nih, ada pesan nggak untuk kedamaian di Bukit Tinggi sendiri? Bukit Tinggi. Untuk wilayah Polresta Bukit Tinggi ini kan dari Kota Madya Bukit Tinggi dan Agam ya, Agam Timur lah. Saya sebagai pribadi Kapolresta Bukit Tinggi, saya mohon dukungannya kepada seluruh masyarakat ya terhadap pelaksanaan tugas anggota Polri di Polresta Bukit Tinggi ini. Karena apa? Polisi itu tidak bisa bekerja sendiri ya. Penciptaan keamanan, ketertiban itu semuanya seharusnya dari masyarakat sendiri. Kami hanya membantu ya, kita sama-sama bertugas untuk itu, menciptakan keamanan itu, tapi kalau tidak ada dukungan dari masyarakat itu tidak akan terjadi. Jadi saya mohon dukungannya ya, kami dari Polresta Bukit Tinggi mohon dukungan dari masyarakat semua. Bersinergi ya, Bu ya. Bersinergi kitanya. Iya. Itu tadi Dunsana Info Sumbar bincang-bincang kita dengan Ibu Yesi. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Dengan di tengah kesibukannya hari ini sudah menerima kami berkunjung ke kantor. Ya, kita sekarang berada di ruangan Ibu loh. Mohon maaf kalau ini kurang-kurang inilah ya. Enggak. Pelayanannya sangat-sangat luar biasa kok. Diundang yang lain datang
datang ke sini. Iya siap. Besok-besok Ibu dah yang datang ke kantor kami. Boleh. Ya di Padang, kalau ke Padang kontak-kontak. Insya Allah. Tapi materinya apalagi nggak ada. Iya ada, nanti gampang itu, materi selalu ada. Oke, Dunsana Info Sumbar, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Yesi. Semoga cerita dari Ibu Yesi juga bisa menginspirasi dari Dunsana semuanya, dan kita dari program PSBB akan terus mencari perempuan-perempuan inspiratif lainnya di Sumatera Barat. Jangan lupa tonton terus program PSBB, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Info Sumbar. Jangan lupa satu lagi, hidupin lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa sih, bye-bye.